baik-baik saja bukan? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Marilah kita saling mendoakan, semoga kita selalu sehat. Nah, pada kesempatan kali ini, marilah kita membahas materi yang ini, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita mempelajari materi mengenai notasi sigma. Untuk matematika wajib kelas 11, ini bab satunya judulnya induksi matematika, tapi materi yang mau kita bahas adalah mengenai notasi sigma. Pengertian notasi sigma. Salah satu cara untuk menulis jumlah dari suatu barisan bilangan adalah dengan menggunakan simbol sigma. Ini seperti ini, dibacanya sigma, yaitu salah satu huruf kapital Yunani yang berarti jumlah. Misalnya 1+2+3+4+5+6. Jumlah bilangan di atas dapat dinyatakan dengan singkat dengan menggunakan notasi sigma. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini diwakili dengan huruf K. Jadi K-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini terdapat 6 suku, yaitu suku ke-1-nya 1, suku keduanya 2, suku ketiganya 3, suku keempatnya 4, suku kelimanya 5, dan suku keenamnya adalah 6. Banyak suku biasanya ditulis dengan N, jadi banyak suku N sama dengan 6. Maka penulisan singkat dengan menggunakan notasi sigma untuk penjumlahan angka 1+2+3+4+5+6 sama dengan kita tulis notasi sigma. Di bawah gambar notasi sigmanya kita tulis K. Ini diwakili dengan K sama dengan 1 dan di atas notasi sigmanya ada angka 6 karena di sini ada 6 suku. Di sebelahnya kita tulis K. Artinya di sini kalau diuraikan K ini kita ganti dengan angka 1 sampai 6. Jadi kan kalau diganti dengan 1 sampai 6 karena sigma ini adalah penjumlahan jadilah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Notasi ini dibacanya jumlah K untuk K sama dengan 1 sampai dengan K sama dengan 6. Ya. 1 disebut batas bawah, kemudian 6-nya adalah disebut batas atas penjumlahan. Himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6 disebut daerah penjumlahan. Dengan demikian, jumlah K untuk K sama dengan 1 sampai 6 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 21. Contoh berikutnya nomor 2. Penjumlahan 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36 ditambah 49. Jumlah bilangan di atas dapat ditulis sebagai berikut, yaitu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dan ditambah 7 kuadrat. Di sini terdapat 7 suku, ya. Nah, jadi kita di sini harus mengubahnya itu ada unsur bilangan aslinya. Karena di sini ada 7 suku, berarti kan unsur bilangan aslinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya diwakili dengan huruf K, ya. Di sini suku ke-1-nya adalah 1 kuadrat, suku keduanya 2 kuadrat, suku ketiganya 3 kuadrat, sampai suku ke-7-nya adalah 7 kuadrat, ya. Jadi banyak sukunya ada 7. Maka penulisan singkat dengan menggunakan notasi sigmanya, kita tulis di sini 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sampai ditambah 7 kuadrat, kita tulis ini notasi sigma, di bawahnya ditulis K sama dengan 1, di atasnya 7 karena kan sukunya sampai 7 lalu K kuadrat. Jadi dibacanya itu jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 7 sama dengan kalau diuraikan ini ya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya. Angka 1 ini adalah sebagai batas bawah dan angka 7-nya disebut batas atas penjumlahan. Nah, daerah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya
bukan daerah himpunannya atau unsur bilangan aslinya disebut daerah penjumlahan. Dengan demikian, jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 7 adalah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat sama dengan lalu, kembali lagi ke soal yang tadi ya 1 tambah 4 tambah 9 dan seterusnya sampai 49 dihitung 140. Jadi, di sini kita harus berpikir, apa namanya, model penjumlahannya itu perwakilannya itu bisa dengan huruf yang lain, tidak harus dengan K, bisa dengan I, bisa dengan C, atau huruf yang lain juga boleh. Jadi harus kita cari ada unsur bilangan aslinya. Jadi secara umum ditulis A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 ditambah A5 ditambah dan seterusnya, karena di sini kita tidak tahu sampai berapa suku, jadi suku terakhirnya adalah AN, berarti sebelum, suku AN, sebelum AN berarti N dikurangi 1 berarti AN min 1. Sebelum N min 1 berarti N min, 1 dikurangi 1, N min 2 berarti, sebelum di AN min 1 ada AN min 2, berarti di sebelah sini ada AN min 3. Nah ini secara umumnya ya, penulisannya misalnya ini menggunakan I ya. Jumlah AI untuk I sama dengan 1 sampai N gitu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi contoh selanjutnya. Contoh soal selanjutnya nomor 1, tulislah dengan menggunakan notasi sigma dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 15. Kita jawab, penjumlahan, di atas kita harus mengubahnya, harus terdapat unsur bilangan sukunya atau unsur bilangan aslinya, yaitu ada unsur angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai selesai. Maka ini saya ubah angka 1 dengan, jadi kita harus berpikir bagaimana nih gitu ya, 1 saya ganti dengan 2 kali 1 dikurangi 1. Angka 3-nya saya ganti dengan 2 kali 2 dikurangi 1, ya. 5-nya diganti dengan 2 kali 3 dikurangi 1. Angka 7 diganti dengan 2 kali 4 dikurangi 1. Angka 9 adalah 2 kali, 5 dikurangi 1. Kemudian angka 11-nya 2 kali 6 dikurangi 1. Angka 13-nya 2 kali 7 dikurangi 1. Dan 15-nya 2 kali 8 dikurangi 1. Jadi yang angka 1 ini kan 2 kali 1 kan 2 dikurangi 1, 1. Sehingga di sini terlihat, ada unsur bilangan aslinya. Ini saya kasih warna merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ini menunjukkan ada 8 suku ya. Jadi suku ke-1-nya angka 1, suku ke-2-nya angka 3, suku ke-3-nya angka 5, dan seterusnya sampai suku ke-8-nya adalah 15. Nah, jadi, di sini kalau kita ditulis, kalau misalnya tidak ditulis semua boleh, apabila kepanjangan boleh seperti ini. Misalnya kita tulis sampai 2 kali 3 dikurangi 1, kemudian ditambah pakai titik-titik, ditambah ambil yang terakhir. Di sini kita harus tulis, ada penjelasannya dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 8. Maka penulisan notasi sigmanya adalah jumlah untuk di sini kan yang diganti misalnya kita, apa namanya, mau huruf yang diwakilinya adalah huruf K. Jadi K ini adalah angka ininya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Sehingga penulisan sigmanya seperti ini tanda sigma, di bawahnya K sama dengan 1, di atasnya 8. Artinya ini batas bawahnya 1, batas atasnya 8. Untuk 2K min 1, ya kan, 2K min 1. Jadi kalau K-nya diganti dengan 1, 2 kali 1 kurangi 1, diganti dengan 2, 2 kali 2 dikurangi 1, diganti dengan 3, 2 dikali 3 kurangi 1, dan seterusnya sampai 2 dikali 8 dikurangi 1. Jadi di sini dibacanya adalah jumlah untuk 2K min 1, untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 8. Nah ini adalah, contoh yang pertama.
Berikutnya nomor 2. Tulislah dengan notasi sigma dari 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 64. Nah, kemudian kita harus berpikir harus ada unsur bilangan asli yang nantinya bisa diganti diwakili dengan sebuah hurufnya. Ya, di sini terdapat 6 suku. Suku pertamanya yaitu angka 2, suku keduanya adalah 4 dan seterusnya. Di sini ada 6 suku ya. Nah, kita berpikir bagaimana ya? Oh, ini saya ganti dengan angka 2 ini saya ganti dengan 2 pangkat 1. Angka 4-nya adalah 2 pangkat 2, 8-nya 2 pangkat 3, 16-nya 2 pangkat 4, 32-nya 2 pangkat 5, 64-nya 2 pangkat 6. Jadi di sini terlihat apa namanya, unsur bilangan aslinya itu adalah di pangkatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian, misalnya, perwakilan untuk, bilangan aslinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, boleh juga dengan huruf yang lain. Misalnya tidak harus dengan huruf K, misalnya dengan huruf J ya. Jadi di sini, batas bawahnya 1, batas atasnya, 6 ya. Jadi kita penulisannya adalah, ini tanda sigma, di bawahnya J sama dengan 1, di atasnya 6, kemudian di sini 2 pangkat J. Jadi si J-nya itu sebagai pangkatnya. Jadi kalau dibacanya itu penjumlahan 2 pangkat J untuk J sama dengan 1 sampai J sama dengan 6 gitu ya. Kemudian, berikutnya nomor 3, nyatakanlah dalam penjumlahan lengkap dari, jumlah I kali I tambah 1 untuk I sama dengan 7 sampai I saya ulangi, jumlah, I kali I tambah 1 untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan 7. Di sini tidak disuruh menghitung, hanya disuruh menyatakan dalam penjumlahan lengkap. Nah, kalau ini sih, apa namanya, berpikirnya tidak terlalu rumit, ini mudah, hanya, kalian tinggal mengganti aja I-nya mulai dari 1 sampai 7. Jadi kalau kita ganti ya, seperti ini ya, 1 kali 1 tambah 1, kemudian tambah lagi 2 kali 2 tambah 1, I-nya yang diganti ya, I-nya diganti dengan 1, 2, 3, 4, sampai 7 ya. Ditambah 3 kali 3 tambah 1, ditambah 4 kali 4 tambah 1, ditambah 5 kali 5 tambah 1, ditambah 6 kali 6 tambah 1, dan ditambah 7 kali 7 tambah 1. Nah, ini saya kasih warna merah nih I-nya ya. I-nya itu diganti dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian, dihitung, ini kan 1 dikali 1 tambah 1 kan, 2, 2 dikali 2 tambah 1, 6, 3 dikali 3 tambah 1, 12, dan seterusnya sampai terakhir 7 dikali 7 tambah 1 kan, 56 ya, 7 kali 8 kan 56. Nah, udah sampai sini tidak disuruh menghitung karena di sini disuruhnya menyatakan dalam penjumlahan lengkap. Selanjutnya nomor 4, hitunglah jumlah 2N ditambah 3 untuk N sama dengan 1 sampai N sama dengan 8. Di sini, diwakili dengan huruf N. Jadi kalian tinggal menguraikannya saja, N-nya diganti mulai dari 1 sampai 8. Jadi diuraikannya 2 kali 1 tambah 3. Tambah 2 kali 2 tambah 3, tambah 2 kali 3 tambah 3, tambah 2 kali 4 tambah 3, dan seterusnya ya, sampai 2 kali 8 tambah 3. Lalu dihitung satu persatu, 2 kali 1, 2 tambah 3, 5, 2 kali 2, 4 tambah 3, 7, dan seterusnya sampai terakhir 2 kali 8, 16, tambah 3, 19. Lalu dijumlahkan 96. Karena di sini disuruh menghitung, berarti kan harus sampai tuntas. Nomor 5, tulislah dengan notasi sigma untuk 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7. Jawabnya kita berpikir lagi nih, harus ada unsur bilangan aslinya. Nah, kita berpikirnya, ini saya ganti 2-nya dengan 1 tambah 1, angka 3-nya dengan 2 tambah 1, 4-nya diganti dengan 3 tambah 1, angka 5-nya diganti dengan
4 tambah 1, angka 6-nya diganti dengan 5 tambah 1, dan angka 7-nya diganti dengan 6 tambah 1. Jadi terlihat, unsur bilangan aslinya itu yang saya kasih warna merah yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya. Kalau begitu, kita wakili misalnya dengan huruf K, si unsur bilangan aslinya ya. Jadi K ditambah 1 ya. Jadi penulisan notasi sigmanya adalah, seperti ini, tanda sigma di bawahnya K sama dengan 1, di atasnya 6, jadi batas bawahnya 1, batas atasnya 6. Yaitu untuk penjumlahan K tambah 1. Jadi dibacanya, jumlah K tambah 1 untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 6. Selanjutnya sebagai latihan soal, tapi ini sudah diisi ya. Tulislah notasi sigma dalam bentuk lengkap dan hitunglah. Jadi disuruh menghitung berarti sampai tuntas. Di sini penulisannya adalah ini ada tanda garis lurus, ini artinya, nilai mutlak, yang artinya nilai mutlak itu jika nilainya, negatif itu dijadikan positif ya. Jadi jumlah untuk nilai mutlak 2 dikurangi K, untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 6. Ini kita uraikan saja. K-nya diganti dengan 1 sampai 6. Jadi 2 dikurangi 1, ditambah 2 dikurangi 2, ditambah 2 dikurangi 3, sampai terakhir 2 dikurangi 6 ya. Di sini 2 dikurangi 1, 1, 2 dikurangi 2, 0, 2 dikurangi 3, min 1. Ini masih ada tanda mutlaknya ya. 2 dikurangi 4, min 2, 2 dikurangi 5, min 3, 2 dikurangi 6, min 4. Nah, ini adalah lambang mutlak ini, jadi yang hasilnya negatif itu dijadikan positif karena ini nilai mutlak, jadi tanda mutlaknya hilang ya. Jadi 1 tambah 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 11. Nomor selanjutnya yaitu nomor 2, tulislah notasi sigma dalam bentuk penjumlahan lengkap. Berarti hanya menguraikan saja ya. Untuk, jumlah I kali I tambah 1/2, jumlah I kali I tambah 1/2 untuk I sama dengan 3 sampai I sama dengan 7. Ini batas bawahnya I-nya sama dengan 3. Jadi perwakilan hurufnya kan I. Batas atasnya 7, berarti diawali I-nya itu bukan dimulai dari 1, tapi dimulai dari 3, gitu. Jadi, kita uraikan, I-nya diganti dengan, mulai dari 3. Jadi 3 kali 3 tambah 1/2. Kemudian ditambah, 4 dikali 4 tambah 1/2, 5 dikali 5 tambah 1/2, 6 dikali 6 tambah 1/2, ditambah 7 kali 7 ditambah 1/2. Nah, sampai sini aja karena di sini disuruhnya hanya penulisan, penjumlahan bentuk lengkap, tidak disuruh menghitung. Selanjutnya nomor 3, hitunglah. Berarti ini disuruh menghitung ya. Hitunglah jumlah 1 ditambah X kuadrat per 1 ditambah X untuk X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Berarti di sini diawali ini, perwakilan hurufnya dengan menggunakan X. Jadi, dimulai dari 0. Jadi X-nya diganti dengan 0 sampai 4. Jadi kalau diuraikan menjadi seperti ini. 1 ditambah 0 kuadrat per 1 tambah 0, tambah 1 ditambah 1 kuadrat per 1 tambah 1, ditambah 1 ditambah 2 kuadrat per 1 tambah 2, sampai terakhir 1 ditambah 4 kuadrat per 1 tambah 4. Ya, jadi si X-nya diganti mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Lalu kita hitung, ini 1 ditambah 0 kuadrat kan 1. 1 ditambah 0 kan 1, berarti kan 1 dibagi 1, 1. Kemudian, 1 ditambah 1 kuadrat 2, yang bawahnya kan 1 tambah 1, 2, jadi 2 dibagi 2 kan 1. Kemudian ini 1 ditambah 2 kuadrat itu kan 4 ditambah 1, 5. Ini di bawahnya 1 tambah 2, 3, jadi 5/3. Kemudian ini 1 tambah 3 kuadrat kan, 10, yang bawahnya kan 4, jadi 10/4. Kemudian yang ini 1 ditambah 4 kuadrat adalah 4 kali 4 kan 16 tambah 1, 17, 17/5 ya. Nah, kemudian biar bisa dihitung kita samakan penyebutnya, kita jadikan per 60 aja ya. Jadi
apa namanya, bilangan yang bisa dibagi oleh angka 3, 4, dan 5 adalah 60. Nah, di sini kan satu boleh digabung ya, satu ditambah satu 2 ya, gitu. Kita jadikan per 60, kita kalikan aja 62 kali 60 per 60, kan nilainya tetap aja 2 ya kan. Kemudian 5/3-nya, 3 kali berapa supaya 60, berarti kali 20, yang atas juga dikali 20. 4 kali berapa supaya 60? 4 kali 15, yang atas juga dikali 15. 5 kali berapa supaya 60? 5 kali 12, 17-nya juga dikali 12. Sehingga kalau dikalikan ini jadi 120 per 60, kemudian 5 kali 20, 100 per 60, 10 kali 15, 150 per 60, kemudian, 17 kali 12 adalah 204 per 60. Dijumlah atasnya aja ya, pembilangnya saja, 120 ditambah 100 ditambah 150 ditambah 204 yaitu 574 per 60. Mau dikecilkan dibagi 2 jadi 287 per 30. Selanjutnya nomor 4, tentukan nosasi penjumlahan untuk 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya yang terakhir 18. Berarti di sini ada berapa suku ya kira-kira? Nah, di sini terlihat bilangan genap ya. Bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2. Jadi saya ubah nih angka 2-nya dengan 2 kali 1, 4-nya adalah 2 kali 2, 6-nya 2 kali 3, pastinya 8 adalah 2 kali 4. Nah, pastinya setelah 8 ini ada angka 10, kan bilangan genap ya. Setelah 8, 10, 2 kali 5, 10, 2 kali 6, 12, 2 kali 7, 14, 2 kali 8, 16, 2 kali 9, 18. Berarti ada 9 suku. Berarti di sini batas bawahnya, misalnya kita wakili dengan huruf K ya. K sama dengan 1 sampai 9 ya. Jadi perwakilannya adalah berarti kan ini 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4. Seperti itu, berarti K-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jadilah untuk 2K. Penjumlahan untuk 2K. Jadi dibacanya penjumlahan 2K untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 9. Kemudian, nomor berikutnya nomor 5. Tentukan notasi penjumlahan untuk 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8. Nah, apa ya kira-kira? Kita ganti ya, 4-nya dengan 1 tambah 3, angka 5-nya 2 tambah 3, angka 6-nya 3 tambah 3, angka 7-nya 4 tambah 3, dan angka, 8-nya 5 tambah 3. Berarti di sini unsur bilangan aslinya 1, 2, 3, 4, 5-nya ada di depan. Misalnya kita wakili dengan huruf N, berarti kan N tambah 3. N-nya diganti dimulai dari angka 1 sampai 5. Jadi penulisan notasi sigmanya seperti ini ya. Tanda sigma di bawahnya N sama dengan 1, di atasnya 5. Karena ada 5 suku. Jadi untuk penjumlahannya adalah N tambah 3. Nah, dibacanya jumlah N tambah 3 untuk N sama dengan 1 sampai N sama dengan 5. Ini contoh notasi sigma lanjutan ya. Jadi soalnya seperti ini. Buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Buktikan bahwa jumlah A untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, hasilnya atau nilainya sama dengan NA atau N kali A. Nah, membuktikannya, misalnya kita membuktikan yang ruas kiri ya, kita uraikan ruas kiri ya. Untuk ruas kiri ini, jumlah A untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, di sini tidak untuk si A-nya ini tidak ada unsur I yang harus diganti oleh angka 1 sampai N ya. Maka penjumlahnya itu hanya karena di sini sukunya tidak diketahui, diketahuinya N, jadi kita pakai, apa namanya, titik-titik ya. Jadi A ditambah A ditambah A ditambah A ditambah titik 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 dan terakhirnya juga A. Jadi di sini tidak ada unsur I yang diganti. Jadi kalau misalnya pakai angka, misalnya A-nya itu 4 misalnya, di sini N-nya misalnya 6. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai 6 kali, seperti itu. Berarti di sini karena ada, sebanyak N suku artinya
A-nya itu ada N kali gitu. Kalau misalnya, A-nya ada 4 kali berarti 4 kali A. Kalau A-nya ada 7 kali berarti 7 kali A. Kalau A-nya ada sebanyak N suku berarti N kali A. Jadi N kali A ini bisa ditulis sama dengan NA. Maka terbukti eee, bahwa ruas kiri yaitu jumlah A untuk I sama dengan 1 sampai N itu sama dengan NA. N kali A. Nah, gitu ya. Nomor 2, buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Di sini ruas kirinya adalah jumlah 5K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan N sama nilainya dengan 5 kali. Ini 5-nya di depan ya. 5 kali jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan N. Di sini terlihat di ruas kanannya itu si angka 5-nya itu sebagai konstanta jadi pindah ke depan ya. Nah, kita uraikan yang ruas kiri ya. Jadi kalau diuraikan K-nya kita ganti mulai dari 1 sampai N. Walaupun kita tidak tahu N-nya, jadi tertulisnya pakai titik-titik aja. Jadi penulisannya seperti ini. 5 kali 1 kuadrat, ditambah 5 kali 2 kuadrat, ditambah 5 kali 3 kuadrat, ditambah 5 kali 4 kuadrat, ditambah titik-titik-titik, tambah lagi. Nah, berarti kalau yang terakhirnya adalah 5N kuadrat. Berarti sebelumnya adalah N dikurangi 1. 5 kali N min 1 kuadrat. Di sini kalau mau ditulis 5 kali N min 2 kuadrat. Seperti itu. Nah, kemudian si angka 5-nya itu kan banyak ya, sama semuanya. Kita keluarkan diberi tanda kurung. Jadi 5 tanda kurung, 5 kali tanda kurung, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, ditambah 3 kuadrat, ditambah 4 kuadrat, ditambah titik-titik, ditambah N min 1 kuadrat, ditambah N kuadrat. Nah, yang di dalam tanda kurung ini, kita tulis dalam bentuk notasi sigma. Angka 5-nya sih sudah pindah ke depan. Jadi ditulis dalam bentuk notasi sigma adalah tanda sigma di bawahnya K sama dengan 1, di atasnya N. Kemudian ini kan unsur bilangan aslinya 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya ini ada di bawah ya. Jadi berpangkat 2, berpangkat 2, berpangkat 2. Jadilah K kuadrat. Jadilah penulisan jumlah 5 K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan N itu sama nilainya dengan penulisan 5 kali jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan N. Nah, seperti itu. Selanjutnya, contoh nomor 3, buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan, di mana ruas kirinya adalah jumlah K untuk K sama dengan 3 sampai K sama dengan 8. Sama nilainya dengan yang ruas kanan, yaitu jumlah K ditambah 2 untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 6. Nah, karena di sini batas atasnya adalah sebuah bilangan, jadi kita bisa menguraikan ruas kiri dan ruas kanannya. Ya, ini ruas kirinya yaitu jumlah K untuk K sama dengan 3 sampai K sama dengan 8. Berarti K-nya itu dimulai dari 3 gitu. Jadi 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Ini kan hanya K saja. Hasilnya kalau dijumlahkan adalah 33. Untuk ruas kanannya jumlah K tambah 2 untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 6. Berarti di sini K-nya diganti mulai dari 1 sampai 6. Jadi 1 ditambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 4 tambah 2 tambah 5 tambah 2 ditambah 6 tambah 2. Kalau dijumlahkan ini kan dijumlahkan 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 hasilnya 33. Jadi sama nilainya dengan ruas kiri. Jadi yaitu 33. Jadilah terbukti bahwa penulisan jumlah K untuk K sama dengan 3 sampai K sama dengan 8 itu nilainya sama dengan jumlah K tambah 2 untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan 6. Kemudian nomor 4, buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Buktikan bahwa ruas kirinya adalah jumlah dalam kurung 3K min 2 kurung tutup kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan N.
itu nilainya sama dengan 9 kali jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai N, dikurangi 12 kali jumlah K untuk K sama dengan 1 sampai N, ditambah 4N. Nah, di sini kalian diingatkan untuk rumus aljabar yang pernah dipelajari, yaitu misalnya A tambah B kalau dikuadratkan, ini kalau dibuka tanda kurungnya menjadi A kuadrat, kemudian 2 kali A kali B, 2 ini dari sini ya, dari pangkat 2 kali A kali B, 2AB kan, ditambah B kuadrat. Nah, kalau pengurangan berarti A kuadrat, 2 kali A kali min B, yaitu min 2AB, kemudian min B dikuadratkan jadi plus B kuadrat. Nah, yang ruas kiri ini kan 3K min 2, berarti posisinya adalah, seperti A min B. Jadi kita uraikan menjadi A kuadrat min 2AB plus B. Di sini A-nya adalah 3K, B-nya adalah 2. Jadi kita uraikan ya, dikasih tanda kurung, notasi sigmanya tetap ditulis. Jadi 3K kuadrat dikurangi 2 kali 3K kali 2 ditambah, 2 kuadrat. Jadi, ini di sini harusnya pakai kurung tutup lagi ya. Jadi 3K dikuadratkan kan 9K kuadrat, ya kan? Kemudian min 2 kali 3, 6 kali 2 min 12K. Min 2 plus 2 kuadrat adalah plus 4. Nah, kemudian penulisannya boleh masing-masing notasi sigmanya sehingga ditulisnya masing-masing seperti ini. Jumlah 9K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai K sama dengan N dikurangi jumlah 12K untuk K sama dengan 1 sampai N ditambah jumlah 4 ya, jumlah 4 K sama dengan 1 sampai N. Nah, kemudian berdasarkan yang sudah kita bahas di contoh soal sebelumnya, ini angka 9 ini boleh ke depan penulisannya ya. Jadi 9 kali jumlah K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai N dikurangi 12-nya pindah ke depan. Min 12 kali jumlah K untuk K sama dengan 1 sampai N. Dan ini ada contoh yang awal bahwa di angka 4 ini tidak ada unsur K, ya. Nah, jadi kalau diuraikan penjumlahannya, dia hanya 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sampai sebanyak N suku, gitu. Kalau misalnya ada 5 suku berarti 4 tambah 4 tambah 4 sampai 5 kali. Kalau ada N suku berarti N kali, jadilah N kali 4 atau N kali 4 itu kan 4N gitu. Jadi penulisannya boleh 4N. Jadilah sama tuh dengan ruas kanan. Jadi penulisan yang ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi terbukti bahwa jumlah dalam kurung 3K min 2 kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai N itu sama nilainya dengan 9 kali K kuadrat untuk K sama dengan 1 sampai N min 12 jumlah K untuk K sama dengan 1 sampai N ditambah 4N. Nah, gitu. Selanjutnya sifat-sifat notasi sigma. Nah, notasi sigma ini mempunyai sifat-sifat ada 9. Ini contoh yang pertama. Nomor 1, jumlah UI untuk I sama dengan 1 sampai N, berarti I-nya yang diganti ya. Jadi U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah titik-titik yang terakhir adalah UN. Contoh, misalnya ini pakai K ya. Jumlah K untuk K sama dengan 1 sampai 5 berarti kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Nomor 2, sifat nomor 2, bahwa penulisan jumlah UI untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N nilainya sama dengan jumlah UJ untuk J sama dengan 1 sampai N. Contohnya, misalnya di sini yang ruas kirinya adalah 2I untuk I sama jadi jumlah 2I untuk I sama dengan 1 sampai 5 sama nilainya dengan jumlah 2J untuk J sama dengan 1 sampai 5. Kita uraikan aja ya yang ruas kirinya berarti kan 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Sama dengan ruas kanannya juga sama. 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Dijumlahkan yang ruas kirinya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Ruas kanan juga 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Nilainya sama ya, ruas kiri nilainya 30, ruas kanan juga 30. Jadi ini adalah sifat kedua.
Sifat ketiga, jumlah C untuk I sama dengan 1 sampai N sama dengan Cn, di mana C ini adalah merupakan suatu konstanta atau sebuah angka, gitu. Contohnya, jumlah 5, I sama dengan untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan 6, berarti di sini tidak ada unsur I yang harus diganti dengan angka 1 sampai 6 karena di sini hanya konstanta. Jadi hanya penulisan penjumlahan 5 aja sampai 6 kali karena sebanyak 6 suku. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Nah, si 5-nya ini ada 6 suku. Jadi ada 6 kali angka 5-nya. Maka kita tulis 6 kali 5 atau 6,5 atau boleh ditulis juga 5 kali 6 ya. 5,6. Nah, seperti itu. Ini adalah contohnya. Jadi di sini apa namanya, contoh untuk sifat nomor 3. Sifat nomor 4 yaitu bahwa, jumlah CUI untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N sama nilainya dengan C kali jumlah UI untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N, di mana C-nya merupakan suatu konstanta. Jadi di sini tadi juga contoh soalnya sudah ya sebelumnya, C ini konstanta jadi sebuah angka atau sebuah bilangan ini bisa pindah ke depan penulisannya. Ini contohnya jumlah 5i untuk I sama dengan 1 sampai 4 sama nilainya dengan 5 kali jumlah I untuk I dengan 1 sampai I sama dengan 4. Kita hitung ruas kirinya 5i, berarti kan 5 kali 1 ditambah 5 kali 2 ditambah 5 kali 3 ditambah 5 kali 4. Ini kalau dihitung berarti 5 tambah 10 tambah 15 tambah 20 yaitu 50. Ini ruas kiri ya. Kemudian ruas kanannya 5 kali jumlah I ya kan. Berarti I-nya diganti dengan 1 sampai 4 ya. Jadi 5 kali kasih kurung. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ini penjumlahnya kan. Nah, kalau dihitung jadi 10. Jadi 5 kali 10 50. Jadilah ruas kiri nilainya sama dengan ruas kanan yaitu 50. Itu adalah sifat keempat. Berikutnya sifat kelima. Bahwa jumlah UI ditambah atau dikurangi VI untuk I sama dengan 1 sampai N itu sama nilainya dengan jumlah UI untuk I sama dengan 1 sampai N ditambah atau dikurangi jumlah VI untuk I sama dengan 1 sampai N. Di sini maksudnya penulisan si UI dan VI ini boleh ditulis masing-masing dengan menggunakan notasi sigma. Berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan. Penulisan yang ruas kanan ini disebutnya adalah penulisan jumlah monomial ya. Jadi si UI dengan P ini beda ya gitu. Misalnya contoh jumlah 2i ditambah i kuadrat untuk i sama dengan 1 sampai i sama dengan 4. Di sini UI-nya adalah 2i, VI-nya adalah i kuadrat. Ini ditambah ya, mau dikurangi juga boleh. Jadi penulisannya boleh jadi jumlah 2i untuk i sama dengan 1 sampai 4 ditambah jumlah i kuadrat untuk i sama dengan 1 sampai 4. Kalau kita uraikan yang ruas kiri jadi 2i ditambah i kuadrat berarti kan 2 kali 1 ditambah 1 kuadrat, tambah 2 kali 2 ditambah 2 kuadrat, 2 kali 3 ditambah 3 kuadrat, 2 kali 4 ditambah 4 kuadrat, sampai 4 ya karena i-nya sampai 4. Kalau dihitung ini berarti kan 2 kali 1 2 tambah 1 kuadrat 3, 2 kali 2 4 ditambah 2 kuadrat 8. Ini 15, ini 24, dijumlahkan 50. Ruas kiri ya. Penulisan ruas kiri. Nah, sekarang penulisan ruas kanan. Ini jumlah 2i dulu ya, berarti 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Untuk i kuadratnya ditambah i kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Ini kalau dihitung ini jadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Kalau ini berarti 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16. Dihitung dijumlahkan 20, ini 30. 20 tambah 30, 50. Jadilah ruas kiri sama dengan ruas kanan, yaitu nilainya 50. Selanjutnya adalah sifat ke-6. Sifat ke-6-nya adalah bahwa penulisan jumlah dalam kurung UI ditambah VI kurung tutup kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Penulisannya boleh nilainya sama dengan jumlah UI
kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N ditambah 2 kali jumlah UI kali VI untuk I sama dengan 1 sampai N ditambah jumlah VI kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N. Nah, ini diingatkan ke rumus aljabar A tambah B kuadrat. Jika dibuka, A kuadrat ditambah 2AB, 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Contoh soalnya misalnya ini ya. Jumlah 3I ditambah I kuadrat, saya contohnya kasih kurung tutup, ada kuadrat lagi di luar, jangan salah. Untuk I sama dengan 1 sampai 3. Katanya berarti kalau mengikuti penulisan ini, berarti ini A-nya adalah 3I, B-nya adalah I kuadrat. Jadi A dikuadratkan berarti ini 3I kuadrat. Kemudian 2AB-nya berarti 2 kali 3I kali I kuadrat. Ya, 2-nya boleh di luar. Kemudian I kuadrat dikuadratkan gitu. Ya, ini penulisannya sigmanya masing-masing. Nah, kalau kita uraikan ruas kiri berarti ini 3 kali 1 ditambah 1 kuadrat, jangan lupa di luarnya ada kuadrat lagi. 3 kali 2 tambah 2 kuadrat, di luar ada kuadrat lagi. 3 kali 3 ditambah 3 kuadrat, di luar ada kuadrat lagi. 3 kali 1 3 ditambah 1 kuadrat 4 kuadrat. Ya. Kuadratnya belum saya hilangkan. 3 kali 2 6 tambah 2 kuadrat 10 kuadrat. 3 kali 3 9 tambah 3 kuadrat 18 kuadrat. Jadi ini dikuadratkan jadi 16 tambah 100 tambah 324 jumlahnya 440. Ini adalah menguraikan yang ruas kiri ya. Nah, kita uraikan yang ruas kanan. Nah, ini plus suku dulu deh. Yang per suku notasi sigma ya. Ini yang pertama. Suku yang pertama 3I kuadrat berarti kan 3 kali 1 kuadrat ditambah 3 kali 2 kuadrat ditambah 3 kali 3 kuadrat. Ya kan? Kemudian yang keduanya berarti ini 2 kali, kasih kurung aja 2 kali kurung. 3 kali 1 kali 1 kuadrat ditambah 3 kali 2 kali 2 kuadrat ditambah 3 kali 3 dikali 3 kuadrat ini. Ya kan? Dari sini sampai sini. Ini ada 2-nya di luar. Ya. Kemudian yang belakang berarti ini I kuadrat tapi dikuadratkan lagi berarti 1 kuadrat ada kuadratnya lagi, ditambah 2 kuadrat ada kuadratnya lagi, ditambah 3 kuadrat ada kuadratnya lagi, yang ini. Nah, kelompok ketiga ya. Nah, kelompok ke-1 kita hitung ya, ini 3 kali 1 3 dikuadratkan 9, 3 kali 2 6 dikuadratkan 36, 3 kali 3 9 dikuadratkan 81. Yang ini 3 kali 1 kali 1 kuadrat 3 kali 2 6 kali 2 kuadrat 24 3 kali 3 9 kali 3 kuadrat 81. Ini ada kali 2 di depan ya. Kalau ini 2 kuadrat dikuadratkan berarti 2 kuadrat ini dulu 1 kuadrat dikuadratkan 1, 2 kuadrat 4 dikuadratkan 16, 3 kuadrat 9 dikuadratkan 81 ya. Nah, ini dijumlah dihitung 126, kalau ini 108. Tapi masih ada kali 2 ya, ini 98. Ini kalau dikali 2, 216. Dijumlahkan semuanya 440. Jadi sama dengan yang tadi tuh, 440. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sifat ketujuh yaitu bahwa jumlah UI untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N ditambah jumlah UI untuk I sama dengan N ditambah 1 sampai I sama dengan M sama nilainya dengan jumlah UI untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan M. Itu ya. Contoh soalnya nih. Di sini UI-nya 2I, semuanya sama 2I. Jadi di sini jumlah 2I untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan 3 ditambah jumlah 2I untuk I sama dengan 3 ditambah 1 sampai I sama dengan 5. Itu sama nilainya dengan jumlah 2I untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan 5. Ya, jika diuraikan yang ruas kirinya berarti ini yang 2I berarti kan 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 karena sampai I-nya 3 ya. Yang sebelahnya di sini I-nya mulai dari I sama dengan 3 tambah 1 berdasarkan tadi sifatnya N tambah 1. N tambah 1 gitu loh. N-nya di sini 3. N-nya 3 ya. Jadi 3 tambah 1.
3 tambah 1 4. Ini M-nya 5. M-nya 5 gitu. Jadi kalau ditulis diuraikan berarti I-nya ini mulai dari 4. Berarti kan 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Jadi mulai dari 4 sampai 5. Jadi kalau dihitung berarti ini 2 tambah 4 tambah 6. Yang ini 8 tambah 10. Jadilah ini 12 tambah 18 30. Ini yang ruas kirinya ya. Yang ruas kanannya. Ruas kanannya berarti hanya 2i, jumlah 2i untuk i sama dengan 1 sampai 5. Jadi 2 kali 1 tambah 2 kali 2 tambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Dihitung hasilnya adalah 30. Jadi sama, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Sifat ke-8. Penulisannya, jumlah UI untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan N sama nilainya dengan jumlah UI ditambah 1 untuk I sama dengan 0 sampai I sama dengan N-1 sama juga nilainya dengan jumlah UI min 1 untuk I sama dengan 2 sampai I sama dengan N tambah 1. Di sini ada 3 ruas ya. Ini contoh soalnya misalnya ya. Di sini yang ruas pertama 2i gitu kan. I-nya mulai dari 1 sampai 4. Jadi jumlah 2i untuk I sama dengan 1 sampai I sama dengan 4. Kemudian sama penulisannya dengan jumlah 2. Kan di sini ya UI tambah 1 berarti kalau 2i berarti 2i tambah 1. Batas atasnya kan N-1, N-nya kan 4, berarti 4 dikurangi 1. Ini batas bawahnya I sama dengan 0. Kalau yang ruas kanannya kan ini di sini kan UI min 1 berarti kalau 2i jadi 2i min 1. Batas atasnya N tambah 1 berarti kan 4 tambah 1 karena kan N-nya 4. Di sini I-nya mulai dari 2. Nah, kita hitung masing-masing ruas ya. Yang ruas kiri dulu ya. 2i ya. Jadi 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 itu hasilnya 20. Kemudian yang ruas tengah, ruas tengah. Ruas tengah berarti ini kan 2i tambah 1. Kan ini 4 dikurangi 1 ya. Saya ubah dulu jadi 3. Jadi kan dimulai dari I-nya mulai dari 0 sampai 3. Jadi 2 kali 0 tambah 1 ditambah 2 kali 1 tambah 1 ditambah 2 kali 2 tambah 1 ditambah 2 kali 3 tambah 1. Jadi I-nya mulai dari 0. I-nya diganti mulai dari 0 sampai 3. Jadi kalau dihitung ini 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8, 20. Ini ruas tengah. Sekarang ruas kanan. Ruas kanan kan 2i min 1. Ininya di atasnya 4 tambah 1 kan 5. Kita ubah dulu 5. I-nya yang batas bawahnya mulai dari 2. Jadi dimulai dari 2 diganti I-nya mulai dari 2 sampai 5. Jadi 2 kali 2 kurangi 1 ditambah 2 kali 2 dikurangi 1 ditambah 2 kali 3 dikurangi 1 ditambah 2 kali 4 kurangi 1 ditambah 2 kali 5 kurangi 1. Dihitung semuanya kalian udah tahu cara menghitungnya. Hasilnya 20. Jadi ruas kiri sama dengan ruas tengah sama dengan ruas kanan yaitu 20. Ini adalah sifat yang terakhir yaitu sifat nomor 9 bahwa jumlah UI untuk I sama dengan M sampai I sama dengan M sama dengan UM, di mana M-nya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3 sampai M, yang merupakan elemen himpunan bilangan asli. Tapi masalahnya di sini ini I sama dengan M, batas bawahnya M, batas atasnya M juga. Berarti hanya ada satu suku ya. Contoh soalnya nih. Jumlah 2i untuk I sama dengan 4 sampai 4. Jadi M-nya 4 nih. Ya, M-nya 4. Jadi nilai I dimulai dari 4 ya sampai 4. Ya udah berarti hanya ada satu suku. Jadi kan 2 kali 4 udah selesai 2 kali 4. Nah, ini ruas kiri kalau dihitung 2 kali 4 8. Ruas kanannya ya 2 kali 4 2M. Jadi 2M gitu loh. 2i berarti sama dengan 2M. Ya. 2 kali 4, 8. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, itulah sifat-sifat notasi sigma. Semoga bisa dipahami ya anak-anak. Kalau masih belum paham nanti bisa ditanyakan lagi kepada gurunya. Banyak latihan-latihan, bisa cari soal-soalnya di internet juga ya. Nah, itulah materi pada kesempatan kali ini.